Perkenalkan, nama aku Yasanda. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar teknis, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengetahui kandungan air dalam suatu bahan, tapi bukan dengan cara yang biasa. Kita akan menimbang, tidak akan memanaskan, melainkan menggunakan sifat listrik dan air itu sendiri. Dan metode itu disebut analisis kadar air menggunakan konstanta dielektrik. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba nih kita bayangin kenapa kandungan air dalam suatu bahan itu penting untuk diketahui. Dalam industri makanan, kadar air itu menentukan kualitas dan ketahanan produk. Dalam farmasi, kadar air mempengaruhi stabilitas obat. Bahkan dalam pengolahan minyak goreng pun perubahan komposisi akibat air bisa mengubah suatu mutu produk secara signifikan. Disinilah metode konstanta dielektrik berperan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konstanta dielektrik? Secara sederhana, konstanta dielektrik itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menyimpan energi elektromagnetik. Ini juga menggambarkan sejauh mana suatu bahan bisa menjadi kutub atau mengalami polarisasi ketika dipengaruhi oleh medan listrik dan luar. Polarisasi ini sendiri bisa terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, polarisasi elektronik, dan yang kedua, polarisasi ionik, dan yang ketiga, ada polarisasi molekuler. Dari ketiganya, polarisasi ionik ini diketahui memiliki efek yang paling besar dan bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Sekarang yang menarik itu mengapa air secara khusus menjadi bahan yang sangat relevan dalam konteks ini. Jawabannya ada pada struktur molekul air itu sendiri. Molekul air itu memiliki apa yang disebut dengan dipol permanen, yang artinya molekul air secara alami sudah memiliki kutub positif dan negatif. Meskipun tidak ada medan listrik yang diberikan, ketika medan elektromagnetik diterapkan, molekul-molekul air ini akan berputar dan melepaskan diri mengikuti medan tersebut. Dan dari respon inilah kita bisa mengukur sifat dielektrik suatu bahan. Karena sifat inilah, air memiliki konstanta dielektrik yang sangat tinggi, yaitu sekitar 78 per suhu kamar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan hampir semua zat yang lainnya. Dan itu adalah kunci dari metode yang sedang kita bahas. Karena konstanta dielektrik sangat tinggi, perubahan kecil pada kandungan air suatu bahan akan langsung berdampak besar pada nilai dielektriknya. Semakin banyak air di dalam bahan pangan, semakin tinggi nilai konstanta dielektriknya. Dan sebaliknya, dari sinilah kadar air bisa diperkirakan tanpa harus merusak bahan sama sekali. Tapi perlu diingat, nilai dielektrik juga dipengaruhi faktor lain seperti suhu, frekuensi, dan komposisi bahan. Makanya, kalibrasi biasanya harus dilakukan secara spesifik untuk setiap jenis bahan yang akan kita ukur. Lalu, bagaimana sih cara pengukurannya yang dilakukan secara praktis? Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dan 2 yang paling banyak diterapkan, yaitu ada metode kapasitasi dan metode resistif. Pertama, metode kapasitasi itu bahan ditempatkan di antara 2 plat konduktor sejajar, lalu nilai kapasitasinya itu bisa diukur karena kapasitansi itu berbanding lurus dengan konstanta dielektrik. Disinilah kadar air itu bisa diestimasi. Metode ini juga banyak dipakai di bidang farmasi, pertanian, dan pengolahan biji-bijian. Dan yang kedua yaitu ada metode resistif, yaitu prinsipnya itu semakin banyak air dalam bahan, semakin rendah hambatan listriknya. Dari variasi resistivitas ini, kadar air itu bisa ditentukan. Sebagai contoh nyata itu ada di penelitian pada minyak goreng kemasan dan curah.
konstanta dielektrik air juga ternyata tidak hanya relevan dalam bidang analisis bahan, tetapi juga berperan besar dalam proses sintesis material melalui metode yang dikenal sebagai metode hidrotermal. Nah, dalam metode hidrotermal, material disintesis juga pada suhu tinggi dan tekanan tinggi dalam kondisi berair, dan ada juga pada kondisi normal konstanta dielektrik air berada di angka 78. Namun seiring meningkatnya suhu dan menurunnya tekanan, nilai ini itu akan terus berkurang ketika air mencapai kondisi superkritis. Konstanta dielektriknya juga bisa turun hingga di bawah angka 10-an. Perubahan nilai ini juga bukan sekedar angka, ia juga secara langsung memengaruhi laju reaksi kimia yang terjadi, dan pada kondisi superkritis laju pembentukan partikel juga meningkat dengan kristalinitas yang tinggi, sehingga metode itu sangat unggul untuk sintesis oksida logam yang berkurang kecil. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konstanta dielektrik punya implikasi yang luas, dari analisis kadar air yang ada di industri pangan hingga rekayasa material tingkat lanjut. Baik, sampai di sini kita sudah membahas materi yang cukup lengkap, mulai dari apa itu konstanta dielektrik,